Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, Pekan keempat Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Keluaran, bab 32, ayat 7 sampai dengan 14. Di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah, serta mempersembahkan kurban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesalah atas malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 5, ayat 31 sampai dengan 47. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku telah mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang akan kukerjakan. Dan itulah yang akan memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah.
Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran Musa di tengah bangsa Israel adalah cara Allah Yahweh menunjukkan betapa Dia mencintai bangsa Israel. Kasih Allah itu semakin nyata ketika di kemudian hari Ia mengutus putranya sendiri ke tengah dunia. Masalahnya adalah di tengah segala warta baik dan perbuatan kasih Sang Putra, ada banyak orang yang tidak menerima itu dengan baik. Mereka bahkan mengecam apa yang dilakukan Yesus. Kita yang hidup di zaman ini pun sering dihadapkan pada situasi yang sama. Apakah kita sudah beriman dan yakin kepada Yesus? Kita sendiri yang punya jawabannya. Gereja yang bermasyarakat. Ada hal unik yang diajarkan gereja Katolik. Hal unik tersebut ialah bahwa gereja Katolik tidak hanya mengajarkan soal hidup beragama saja, melainkan soal hidup. Hidup ini meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, agama, etika, dan masyarakat. Aspek-aspek tersebut dibahas dalam ajaran gereja Katolik. Aspek keagamaan tentu dibahas dalam kitab suci dan beberapa dokumen yang membahas khusus mengenai hal tersebut. Namun, tidak banyak orang tahu bahwa gereja juga membahas mengenai prinsip dan pedoman etika yang meliputi aspek-aspek tersebut. Prinsip dan pedoman etika serta moral dikembangkan dan dijelaskan oleh gereja Katolik dalam ajaran sosial gereja Katolik atau ASG. Dokumen pertama yang membahas mengenai hidup sosial ekonomi masyarakat ialah Rerum Novarum yang ditulis oleh Paus Leo ke-13. Paus membahas mengenai persoalan yang terjadi saat itu, yakni ketimpangan antara pemilik modal dengan anggota, yang mana terjadi ketidakadilan dalam hal upah maupun tindakan, sikap, dan etiket sebagai manusia. Rerum Novarum terus berkembang dan bahasan mengenai hidup sosial, ekonomi, politik masyarakat menjadi bahasan pokok pula dalam gereja yang diteruskan oleh Paus berikutnya. Pokok bahasan yang dibahas dalam ASG ialah mengenai martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas, subsidiaritas, lingkungan, pilihan bagi kaum miskin, perdamaian, dan non-kekerasan. Ajaran sosial gereja Katolik merupakan panduan moral yang sangat penting dan relevan dalam menghadapi persoalan sosial dan etika masyarakat. Hal yang hendak disampaikan oleh gereja ialah bahwa gereja peduli kepada umat, sehingga umat perlu bekerja untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan. Marilah kita berdoa. Yesus, belajar dari ketaatanmu yang merupakan kesaksian hidup bahwa melaksanakan pekerjaan yang diberikan Bapa jauh lebih penting. Malam ini aku berdoa untuk bersyukur dan berharap bahwa pekerjaan yang kulakukan hari ini berkenan pada Bapa dan Bapa berkenan mengampuni kesalahanku, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantaraku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.